Inilah alasan Juventus wajib datangkan Diogo Dalot demi ambisi juara bersama Luciano Spalletti. Juventus berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu AS Roma di Allianz Stadium. Hasil ini memperpanjang tren positif si Nyonya Tua di bawah arahan Luciano Spalletti. Juventus mengonfirmasi bahwa Daniele Rugani menyusul Juan Cabal, bek tengah lainnya yang mengalami cedera. Weston McKennie mengakui keinginannya untuk tetap berada di Juventus, tetapi mengakui bahwa masa depannya berada di tangan agennya. Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Inilah alasan Juventus wajib datangkan Diogo Dalot demi ambisi juara bersama Luciano Spalletti. Juventus kembali dihadapkan pada satu kebutuhan krusial jika ingin benar-benar bersaing memperebutkan gelar juara musim ini, yakni memperdalam kualitas dan fleksibilitas lini pertahanan. Dalam konteks inilah, nama Diogo Dalot Teixeira layak masuk radar utama manajemen Bianconeri. Bek kanan Manchester United tersebut dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan Luciano Spalletti yang menuntut bek sayap aktif, disiplin, dan cerdas secara taktik. Secara statistik musim ini, Dalot tampil konsisten di level tertinggi. Ia mencatatkan rata-rata lebih dari 2 tackle sukses per laga, 1,5 intercept, serta akurasi umpan di atas 85%, angka yang mencerminkan kematangannya dalam fase build-up. Tak hanya bertahan, Dalot juga produktif dalam membantu serangan dengan rata-rata 1,3 umpan kunci per pertandingan, serta kontribusi langsung dalam gol melalui assist maupun progresi bola dari sisi kanan. Keunggulan lain Dalot adalah fleksibilitas posisi. Ia mampu bermain sebagai bek kanan, bek kiri, hingga wingback dalam skema 3 bek. Fleksibilitas ini sangat berharga bagi Spalletti yang dikenal adaptif dalam pendekatan taktik, baik saat menggunakan formasi 4 bek maupun sistem hybrid saat transisi menyerang. Dari sisi fisik dan pengalaman, Dalot berada pada usia emas dan telah teruji di Premier League serta kompetisi Eropa. Ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan tempo cepat, sesuatu yang sangat dibutuhkan Juventus untuk menjaga konsistensi sepanjang musim, terutama saat jadwal padat Serie A dan Eropa berjalan bersamaan. Dengan kombinasi stabilitas defensif, kontribusi ofensif, serta kecerdasan taktik, Diogo Dalot bukan sekedar pelapis, melainkan aset strategis. Jika Juventus serius ingin kembali ke singgasana, mendatangkan Dalot adalah langkah logis untuk memperkuat fondasi tim juara di era Luciano Spalletti. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, tidak menutupi rasa leganya setelah berhasil mengalahkan AS Roma dengan skor 2-1, karena kemenangan tersebut begitu penting. Juventus berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu AS Roma di Allianz Stadium. Hasil ini memperpanjang tren positif si Nyonya Tua di bawah arahan Luciano Spalletti, setelah pada pekan sebelumnya juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bologna. Bertindak sebagai tuan rumah, Bianconeri langsung mengambil inisiatif permainan sejak menit awal. Juventus tampil dominan dalam penguasaan bola dan agresif dalam membangun serangan. Sejumlah peluang tercipta di babak pertama, namun rapatnya pertahanan Roma membuat gol tak kunjung hadir. Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Pada menit ke-44, Francisco Conceição sukses memaksimalkan peluang dan membawa Juventus unggul 1-0, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan tipis. Memasuki paruh kedua, Juventus tetap menjaga intensitas permainan. Tekanan berkelanjutan yang dilancarkan akhirnya kembali membuahkan hasil pada menit ke-70. Lois Openda mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri tuan rumah, meski Roma tak menyerah begitu saja. Tim tamu sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tommaso Baldanzi, yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Juventus. Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, Juventus mampu menjaga keunggulan dan memastikan kemenangan 2-1. Tambahan 3 poin ini tidak mengubah posisi Juventus di klasemen sementara Serie A, di mana mereka masih berada di peringkat kelima. Meski demikian, hasil ini membuat jarak poin dengan AS Roma kini hanya terpaut 1 angka, menjaga asa Juventus untuk terus bersaing di papan atas. Kemenangan atas Roma juga mempertegas konsistensi Juventus bersama Luciano Spalletti. Bianconeri kini telah memenangkan 6 dari 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan hanya menelan 1 kekalahan sejak ditangani pelatih asal Italia tersebut. Ia juga menyoroti jalannya laga, terutama di babak pertama. Di babak pertama, kami tidak banyak melakukan itu. Mereka mengepung kami dari kanan ke kiri, dan kami membuang-buang peluang untuk melakukan serangan balik. Mereka pandai menciptakan masalah. Kami sempat ragu-ragu dalam menciptakan peluang penting, tetapi kami tetap berada dalam permainan. Tim ini memiliki kualitas, pungkasnya.
Juventus mengonfirmasi bahwa Daniele Rugani menyusul Juan Cabal, bek tengah lainnya yang mengalami cedera, seusai pertandingan melawan AS Roma. Juventus sukses mengamankan kemenangan penting di lanjutan Serie A, namun hasil positif tersebut belum mampu mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara. Bianconeri tetap tertahan di peringkat yang sama, meski jarak poin dengan AS Roma kini berhasil dipangkas menjadi hanya 1 angka. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan papan atas masih sangat ketat, dan setiap poin memiliki arti krusial bagi ambisi Juve musim ini. Sayangnya, kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan kabar kurang menyenangkan dari ruang medis. Juventus kehilangan 2 pemain bertahan, Daniele Rugani dan Juan Cabal, yang mengalami cedera sebelum dan sesudah pertandingan. Cabal lebih dulu dicoret dari daftar skuad jelang laga akibat cedera otot yang didapat saat sesi latihan, sehingga sama sekali tidak terlibat dalam pertandingan. Sementara itu, Rugani juga dipastikan masuk daftar cedera setelah laga. Pada Minggu 21 Desember, Juventus secara resmi mengonfirmasikan bahwa bek tengah asal Italia tersebut mengalami robekan tingkat sedang pada otot gemellus medial di kaki kanannya. Akibat cedera tersebut, Rugani dipastikan harus menepi setidaknya selama 10 hari ke depan. Tim medis klub akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan setelah periode tersebut untuk memastikan tingkat keparahan cedera dan menentukan jadwal pasti kembalinya sang pemain. Di tengah kekhawatiran soal kondisi lini belakang, Juventus setidaknya mendapat sedikit kabar baik. Francisco Conceição dan Weston McKennie, yang sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran usai pertandingan, dipastikan tidak mengalami cedera otot. Meski demikian, kondisi keduanya masih akan dipantau secara ketat dari hari ke hari. Juventus tidak ingin mengambil risiko, terlebih dengan jadwal padat yang menanti. Ada kemungkinan Conceição dan McKennie akan diistirahatkan atau bahkan absen pada laga berikutnya melawan Pisa, tergantung pada perkembangan kondisi fisik mereka dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini membuat Juventus harus cermat dalam mengelola rotasi pemain, agar performa tim tetap stabil sekaligus meminimalkan risiko cedera lanjutan di fase krusial musim ini. Weston McKennie mengakui keinginannya untuk tetap berada di Juventus, tetapi mengakui bahwa masa depannya berada di tangan agennya. Masa depan Weston McKennie bersama Juventus masih menjadi tanda tanya, seiring kontraknya yang akan berakhir pada Juni mendatang. Gelandang tim nasional Amerika Serikat tersebut pertama kali bergabung dengan Bianconeri pada 2020 sebagai pemain pinjaman dari Schalke, sebelum akhirnya menjadi bagian penting dalam skuad Juve. Hingga kini belum ada kepastian apakah kerjasama kedua pihak akan berlanjut atau tidak. Pada musim ini, peran McKennie kembali menonjol, terutama sejak penunjukan Luciano Spalletti sebagai pelatih Juventus pada akhir Oktober. Di bawah arahan pelatih asal Italia tersebut, McKennie menjelma menjadi pemain reguler. Ia telah tampil sebagai starter dalam 11 pertandingan Serie A, menunjukkan konsistensi serta fleksibilitasnya di lini tengah maupun sektor sayap. Kepercayaan yang diberikan Spalletti pun terbayar dengan kontribusi nyata di berbagai kompetisi. Di pentas Eropa, McKennie sukses mencatatkan namanya di papan skor dengan gol ke gawang Bodo Glimt dan Pafos pada ajang Liga Champions. Sementara di Serie A, kontribusinya tidak kalah penting lewat asis krusial saat menghadapi Napoli dan AS Roma. Di luar level klub, McKennie juga memikul ambisi besar bersama tim nasional Amerika Serikat. Ia berharap dapat memainkan peran kunci ketika negaranya menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan. Namun, di tengah target besar tersebut, situasi kontraknya di Juventus masih menggantung. Sang pemain mengakui keinginannya untuk bertahan, tetapi menyerahkan sepenuhnya proses negosiasi kepada sang agen. McKennie menegaskan bahwa Turin telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk klub dan para pendukung Juventus. Ia juga mengakui bahwa masa-masa sulit sempat dialami tim. Namun kini Juventus mulai menemukan kembali identitas permainan mereka di bawah kepemimpinan Spalletti. Menurutnya, sang pelatih memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola, detail taktik serta pendekatan personal yang kuat terhadap para pemain. Faktor-faktor inilah yang membuat McKennie merasa nyaman dan berharap masa depannya tetap bersama Bianconeri.